masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Jemaat terkasih, pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat terkasih, kita bersyukur pagi hari ini kita bisa kembali beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan Yesus di minggu yang keempat di bulan Juni di tahun 2021 pagi hari ini. Sebagai nas pembimbing pagi hari ini, kita melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Injil Matius 11 ayat yang ke-28. Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Kita angkat pujian syukur jemaat, Kidung Jemaat 64.
bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Jemaat Tuhan, berita anugerah dalam sepekan ini kita melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 16 dan 17. Berita anugerah dalam sepekan ini kita melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 16 dan ayat 17. Firman Tuhan berkata, "Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang di dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik." Petunjuk itu baru untuk kita melangkah sepekan ini, jemaat Tuhan. Mari kita melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Petunjuk itu baru untuk kita melangkah sepekan ini, jemaat Tuhan. Mari kita melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, "Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Jemaat terkasih, mari kita siapkan hati untuk belajar firman Tuhan dalam minggu ini. Di pagi hari ini kita akan pujian, "Ku siapkan hatiku Tuhan." Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat
saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini kami dapat kembali beribadah, meskipun kami beribadah secara online di tempat kami masing-masing. Tapi biarlah tidak mengurangi sukacita kami, semangat kami untuk terus memuji dan membesarkan nama Tuhan, belajar firman Tuhan, dan dimampukan oleh Roh Kudus supaya kami juga dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan, tolong urapi hamba-Mu dan semua jemaat Tuhan yang hadir menyaksikan ibadah secara online ini. Tuhan memberkati, sehingga kami pagi hari ini dikuatkan, diteguhkan, dan kami terus melangkah pasti bersama dengan penyertaan Allah yang sempurna. Kami menyerahkan waktu ke depan ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat terkasih, mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat 43. Bacaan firman Tuhan dalam minggu ini, di pagi hari ini, kita melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat 43. Dengan judul perikop yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Mari kita menyimak Alkitab kita masing-masing. Saya akan baca dan akan menuntun jemaat Tuhan untuk mempelajari dan juga membaca firman Tuhan ini ayat demi ayat. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya.
malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikian pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara serta menerapkannya dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Puji Tuhan. Shalom. Jemaat terkasih, pagi hari ini kembali kita mengadakan ibadah secara online. Oleh karena situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang masih terus meningkat di negara kita, maka majelis memutuskan pada waktu sidang majelis hari Rabu kemarin, kita bersepakat untuk ibadah dalam beberapa waktu ke depan ini kita akan mengadakan kembali secara online. Tapi biarlah ini tidak mengurangi sukacita kita, semangat kita, keikhlasan kita, kerelaan kita untuk terus memuji dan membesarkan nama Tuhan Yesus Kristus.
Jemaat terkasih, mari terus di tempat kita masing-masing kita berdoa agar pandemi COVID-19 ini dapat segera teratasi, baik di negara kita, negara Republik Indonesia, maupun di negara-negara lain. Dan kalau ada kesempatan bagi jemaat Tuhan yang ingin divaksin, mari segera daftarkan diri untuk divaksin. Karena ini salah satu cara bagi pemerintah untuk pencegahan pandemi COVID-19. Puji nama Tuhan. Jemaat terkasih, pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dengan tema ujian keikhlasan. Ujian keikhlasan. Jemaat Tuhan, jika kita memiliki barang yang sangat berharga, apakah kita rela jika barang itu diberikan kepada orang lain? Tentu saja kita akan menjadi ragu atau malah enggan untuk memberikannya, karena sesuatu yang berharga sangat sulit untuk dilepaskan begitu saja. Namun kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini bersifat fana. Entah itu berupa barang, entah itu berupa pasangan kita, suami istri, anak, entah itu berupa pekerjaan, atau apapun itu yang ada dalam dunia ini, semua bersifat fana. Ada saat di mana kita mesti mengikhlaskan segala sesuatu yang berharga itu untuk kita lepaskan. Jemaat Tuhan, bacaan Alkitab saat ini mengajarkan kepada kita tentang tindakan mereka yang sungguh-sungguh mau melepaskan segala sesuatu untuk mendapatkan yang lebih baik dari Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan belajar tentang ujian keikhlasan. Yang akan kita pelajari 3 hal pada pagi hari ini. Bagaimana Alkitab mengajarkan kita kepada kita tentang ujian keikhlasan ini yang jemaat Tuhan akan hadapi dan mungkin sedang hadapi, dan ke depan kita akan berjuang untuk tetap hidup dalam keikhlasan. Yang pertama, jemaat Tuhan, keikhlasan dalam hal memberi menjadi panggilan hidup orang percaya. Bagian pertama yang kita pelajari pagi hari ini adalah ujian keikhlasan dalam hal memberi yang menjadi panggilan hidup orang percaya. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 1 ayat 16, Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus agar mereka ikhlas dalam hal memberi persembahan pada jemaat Tuhan dan juga kepada para rasul yang tentunya membutuhkan dana untuk pelayanan mereka. Jemaat Tuhan, di gereja GKP Orlando Semarang pun kita membutuhkan dana, persembahan. Dan dibutuhkan keikhlasan jemaat Tuhan untuk memberi persembahan tersebut agar pelayanan dapat berjalan dengan baik. Situasi pandemi COVID-19 ini memberikan ujian kepada kita. Apakah kita mau memberi dengan ikhlas? Mungkin di tengah-tengah kesulitan ekonomi kita, mungkin di tengah-tengah kita sulit mengatur keuangan kita. Namun pada waktu kita lulus dalam ujian pemberian ini, memberi kepada pekerjaan Tuhan di gereja ataupun di tempat-tempat lain, yakinlah bahwa Tuhan pasti akan mencukupi segala kebutuhan hidup kita. Inilah yang Rasul Paulus tekankan kepada jemaat di Korintus. Paulus memberi contoh tentang keikhlasan, kerelaan jemaat Makedonia memberi di tengah-tengah kekurangan mereka. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara terkasih, mari kita belajar untuk ikhlas dalam hal memberi. Dan ini adalah panggilan hidup orang percaya. Memberi harta benda kita, memberi tenaga kita, memberi doa-doa kita, memberi pemikiran kita, dan apapun itu yang bisa kita berikan,
mari kita memberikan dengan penuh keikhlasan. Maka yakinlah Allah akan memperhitungkan apa yang sudah kita berikan, dan Tuhan akan membalas pada waktu kita memberi dengan penuh keikhlasan. Bagian kedua jemaat terkasih, ujian keikhlasan yang berikutnya adalah keikhlasan dalam hal melayani Tuhan. Di setiap pekerjaan ataupun pelayanan gereja selalu ada hambatan dan tantangan. Ketulusan hati kita diuji agar hambatan itu tidak menyurutkan tekad dalam melakukan tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan kita. Tentunya kita tahu bahwa dalam melayani Tuhan pasti akan ada tantangan, ujian, cobaan, rintangan. Maka bagian yang kedua adalah mari kita ikhlas dalam hal melayani Tuhan, sehingga tantangan, ujian, hambatan, rintangan dalam pelayanan kita dapat kita lewati dengan penuh keikhlasan. Saya sering sampaikan kepada jemaat Tuhan bahwa dalam pelayanan di gereja, baik di GKPO Lanut Adi Samarmo maupun di gereja-gereja lain, pasti akan ada tantangan ujian. Karena iblis tidak suka melihat orang-orang percaya yang penuh dengan keikhlasan melayani Tuhan. Diberikanlah tantangan, ujian, cobaan, rintangan dan sebagainya. Sehingga akhirnya terkadang membuat kita lupa akan tanggung jawab kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Mari jemaat terkasih, pada waktu kita sudah komitmen melayani Tuhan, sudah siap dan sudah berkata, ya dengan segenap hati, saya mau melayani Tuhan. Maka kita berpikir bahwa ke depan pasti akan ada tantangan, ada ujian. Dan yakinlah Allah akan memberikan kita kemampuan untuk mengatasi setiap tantangan yang ada dalam pelayanan Tuhan. Ini bagian yang kedua. Bagian yang ketiga yang terakhir jemaat Tuhan, mari kita ikhlas dalam hal meminta dan menerima segala sesuatu dari Tuhan. Mari kita ikhlas dalam hal meminta dan menerima segala sesuatu dari Tuhan. Kisah tentang Yairus dan perempuan yang mengalami sakit pendarahan 12 tahun ini menjadi contoh yang luar biasa bagi kita. Bagaimana Yairus rela meminta sesuatu yang sangat-sangat dia hargai, yang sangat-sangat bagi dia sesuatu yang luar biasa, sangat dia harapkan tidak hilang dalam kehidupannya, yaitu seorang anak perempuan yang berusia 12 tahun. Yairus rela datang kepada Tuhan Yesus dan meminta supaya anaknya disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Begitu pula dengan perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Dia rela meninggalkan rumahnya dengan kesakitan, dengan harapan dia meminta kepada Tuhan Yesus kesembuhan. Namun tidak mudah mereka mendapatkan itu semua. Ada ujian, ada tantangan, ada rintangan yang mereka hadapi, baik Yairus maupun perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Namun pelajaran yang menarik pada pagi ini adalah mereka ikhlas meminta dan menerima segala sesuatu dari Tuhan Yesus Kristus. Yairus ikhlas meminta. Namun pada waktu dia mendengar kabar bahwa anaknya sudah mati, dia ikhlas menerima itu. Dia ikhlas menerima bahwa anaknya sudah mati. Karena Tuhan Yesus tidak sempat menuju rumahnya karena ada rintangan, yaitu perempuan yang sakit pendarahan menghambat dalam tanda kutip perjalanan Yairus. Di situ terjadi dialog antara perempuan dan Tuhan Yesus. Itu memakan waktu sehingga akhirnya Tuhan Yesus tidak keburu menyelamatkan nyawa daripada anak Yairus. Namun Yairus tidak marah-marah, tidak kesal kepada perempuan itu ataupun kepada Tuhan Yesus. Dia ikhlas menerima kepergian anak terkasihnya.
Namun kita melihat disitulah ujian diberikan. Perempuan ini pun mengalami kesembuhan dan Tuhan Yesus berkata kepada Yairus, tenang saja, mari kita ke rumahmu. Dia tidak mati, melainkan tidur. Disitulah Tuhan Yesus mau menunjukkan kepada Yairus bahwa dia telah lulus dalam ujian. Dan akhirnya karena dia lulus ujian, maka Tuhan Yesus memberikan yang terbaik untuk Yairus, bahwa anaknya dibangkitkan dari kematian. Jemaat Tuhan, pada waktu kita meminta dan juga menerima segala sesuatu dari Tuhan, mari dengan penuh keikhlasan kita siap menerima jawaban daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena pada waktu kita berdoa, sesungguhnya kita ikhlas. Baik itu kita menerima maupun apa yang kita minta itu diambil kembali. Makanya pada waktu berdoa, terkadang tangan kita buka seperti ini supaya kita siap. Baik itu kita menerima maupun kita akan diambil. Dibutuhkan keikhlasan dalam hal ini, seperti perempuan yang sakit pendarahan maupun Yairus. 3 hal inilah yang kita pelajari pagi hari ini, jemaat Tuhan. Pada waktu kita mengetahui di dalam kehidupan kita ini tidak lepas daripada ujian keikhlasan. Baik itu keikhlasan dalam hal memberi, baik itu keikhlasan dalam hal melayani Tuhan, dan juga keikhlasan dalam hal meminta dan menerima segala sesuatu daripada Tuhan. Kerelaan hati, keikhlasan adalah sikap yang perlu ditumbuhkan agar hidup kita tidak menjadi beban. Baik dalam hal memberikan ataupun dalam hal menerima. Oleh karena itu, marilah kita menjalani kehidupan ini dengan penuh ketulusan hati, sehingga akhirnya kita berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini kami sudah belajar firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kami supaya kami dapat mengatasi ujian keikhlasan dalam hidup kami. Baik dalam hal keikhlasan memberi, keikhlasan dalam hal melayani Tuhan, dan juga keikhlasan dalam hal meminta dan menerima segala sesuatu daripada Tuhan. Ajar kami Tuhan, supaya kami punya sikap, punya sifat, punya karakter ikhlas dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak di dalam surga, pagi hari ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang masih bergumul dengan sakit penyakit. Kami berdoa untuk Bapak Penatua Dagung Prasetyo yang masih bergumul dengan kesehatannya dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menjamah Pak Dagung sehingga dia dapat kembali bekerja, melayani Tuhan, dan juga senantiasa boleh merasakan kekuatan daripada Tuhan. Jemaat dalam pemulihan kesehatan, kami berdoa untuk Bapak Budiono, Ibu Suwarno, Ibu Tri Harjono, Bapak Sutarno, Bapak Tri Subardiman, Ibu Suwarti Dagung Prasetyo, Saudara Andi Olens, dan jemaat-jemaat lainnya yang tidak dapat kami sebutkan yang masih bergumul dengan pemulihan kesehatan. Tuhan memberkati dan memakai makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, sehingga saudara kami ini disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk jemaat dalam lanjut usia mereka. Tuhan memberikan mereka kekuatan iman, kesabaran, pengharapan, dan juga terus boleh melihat anak menantu diberkati oleh Tuhan. Baik itu Bapak Soekarno, baik itu Bapak Ibu Sutarno, baik itu Ibu Bejoro Yusupinto. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Samanhudi, Bapak Ibu Sumadiono, Ibu Wiryo Atmojo, Ibu Sukirdi, Ibu Aneke, Ibu Mariono, Bapak Bambang Suroso, Bapak Tri Harjono, dan jemaat-jemaat lainnya yang sudah lanjut usia, yang tergabung dalam komisi lansia, yang tidak kami dapat sebutkan persatu. Tuhan melawat dan memberkati mereka. Bapak Ibu Sigit Mudasono, Tuhan juga memberkati, sehingga mereka terus merasakan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Kami berdoa Tuhan untuk Komandan Lantu Semarmo,
Komandan Depo 50 dan jajarannya, Tuhan berkati. Begitu pula dengan siswa Skadik 402, 403, 404 dan 405, Tuhan berkati dalam masa pendidikan mereka. Tuhan berikan kelancaran, kemampuan sehingga mereka berhasil. Nama Tuhan dimuliakan dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk siswa TK, SD, SMP Angkasa dan siswa SMA Pradirgantara Tentara, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati. Secara khusus untuk pergumulan yang masih terus dihadapi, penanganan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan tolong sehingga pemerintah, baik pusat maupun daerah dapat segera mengatasi pandemi COVID-19. Kami butuh hikmat daripada Tuhan, kami butuh jawaban-jawaban doa daripada Tuhan sehingga masyarakat Indonesia bahkan negara-negaranya terbebas daripada pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran online ini di rumah masing-masing atau di tempat masing-masing, Tuhan memberkati. Mungkin di antara kami ada yang sedang bergumul Tuhan. Kami sulit untuk ikhlas, baik ikhlas dalam hal memberi, ikhlas dalam hal melayani Tuhan, ataupun ikhlas dalam hal meminta dan menerima daripada Tuhan. Begitu Tuhan, biarlah mereka yang sulit melalui firman Tuhan ini mereka dikuatkan, diteguhkan. Mereka yang sedang bergumul tentang finansial, Tuhan cukupi. Mereka yang sedang bergumul untuk mencari sekolah bagi anak-anak mereka, Tuhan juga menolong, memampukan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk persembahan yang akan diberikan oleh jemaat Tuhan, baik itu berupa persepuluhan, persembahan sukarela, persembahan ucap syukur, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan doa syukur dan doa syafaat ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus